Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar membuat modul ajar perencanaan pembelajaran mendalam, Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu sudah memiliki modul ajar yang Bapak Ibu buat sendiri sesuai dengan kaidah pembuatan pembelajaran mendalam? Oke, di sini kita akan belajar sama-sama Bapak Ibu, dan kita itu bisa menggunakan AI, bisa menggunakan buku yang kita miliki Bapak Ibu, dan pastinya menggunakan pemahaman dan pengalaman kita selama kita menjadi guru. Oke, jadi langsung saja Bapak Ibu. Nah, saya sudah membuat ini Bapak Ibu ya, template-nya. Oke, ini saya sudah buat template modul ajar yang saya modifikasi Bapak Ibu. Modifikasinya dari mana? Dari ini Bapak Ibu ya. Kalau kita melihat edaran tentang pembelajaran mendalam yang di mana di dalamnya itu terdapat bagian yang kita jadikan patokan untuk membuat modul ajar pembelajaran mendalamnya. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Kalau di dalam halaman dokumennya. Oke. Nah, apakah Bapak Ibu menggunakan ini? Bisa Bapak Ibu ya. Oke. Saya rasa ini Bapak Ibu yang sudah mengikuti pelatihan tahulah ini seperti apa, cara membuatnya bagaimana, tapi mungkin karena pelatihan itu terbatas Bapak Ibu, di sini saya akan merangkum itu untuk agar Bapak Ibu lebih mudah memahami cara membuat pembelajaran mendalam, di mana modul ajarnya itu bisa kita implementasikan di dalam proses pembelajaran. Oke, tanpa menggunakan tanpa mengurangi komponen-komponennya ya Bapak Ibu. Oke, di sini saya buat template-nya seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi di sini ada identitas modul seperti biasa. Kemudian yang kedua itu ada identifikasi Bapak Ibu. Di sini ada identifikasi peserta didiknya, identifikasi materi pembelajarannya, dan dimensi profil lulusannya. Yang 8 itu Bapak Ibu bisa pilih ya. Oke. Kemudian bagian 3 itu ada desain pembelajaran Bapak Ibu, ada CP, ada TP, ada praktik pedagogis, sarana prasarana, mitra pembelajaran, lingkungan pembelajaran, pemanfaatan digital, terus ada pertanyaan pemantik Bapak Ibu, baru masuk ke bagian keempat, pengalaman pembelajaran. Di sini tetap ya prinsip pembelajarannya berkesadaran, bermakna, mengembirakan. Ada kegiatan awal pembelajaran ya 10 menit. Oh, ini sorry, ini seharusnya 50 menit Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian sintaknya kita kali ini pakai PBL ya, yang biasa kita gunakan dalam proses belajar Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu. Nah, saya modifikasinya salah satunya di sini Bapak Ibu. Memahami, mengaplikasi, merefleksi. Kan ada 3 ini ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau di sini, oke, kita buka di sini Bapak Ibu. Itu di mana itu? Nah, ini kan kegiatan inti Bapak Ibu. Kan seperti ini nih. Kalau bagi saya agak sulit untuk saya memahaminya. Jadi, karena saya menggunakan model pembelajaran PBL, ada 5 sintak. Nah, saya taruh di sini. Jadi sintak 1 itu masuk ke bagian memahami, 2 memahami, 3 mengaplikasi, sintak keempat mengaplikasi juga, sintak kelima merefleksi. Nah, gimana cara buatnya? Oke, kita langsung Bapak Ibu. Mau pakai AI bisa Bapak Ibu ya. Pakai AI. Oke. Di sini kita akan buat Bapak Ibu ya, buat nama sekolah Bapak Ibu masing-masing. Kalau di sini kita SD, STN berapa kayak gitu ya. STN 19 Jambi, misalnya kayak gitu. Oke. Kemudian nama penyusunnya siapa di sini ya. Oke. Nah, mata pelajaran IPAS kelasnya 5 fase C, pertemuan ke-1 misalnya ya. Alokasi waktunya 2 kali 35 menit ya untuk 2 JP. Oke. Sekarang kita akan identifikasi peserta didik. Oke. Sebelum kita identifikasi peserta didik, kita harus mendapatkan materi pelajarannya dulu Bapak Ibu ya. Materinya itu saya ambil di bab 1 Bapak Ibu, memiliki karena cahaya, mendengar karena bunyi, topiknya cahaya dan sifatnya. Oke. Cahaya dan sifatnya. Nah, caranya gimana? Ini yang paling mudah ya Bapak Ibu ya. Supaya Bapak Ibu nggak misalnya nggak mau buka buku, oke, kita pakai AI. Karena biasanya kan di pelatihan pakai AI, pakai prompt kan Bapak Ibu. Ini saya ajarkan. Ini dari saya ini promptnya yang paling mudah, oke. Nah,
kita copy dulu, masuk ke ChatGPT. Ini paste Bapak Ibu, kompetensi awal yang dimiliki. Kemudian pilih materinya. Oke, kita materinya cahaya dan sifatnya ya Bapak Ibu. Copy, paste di sini, kita tambah. Nggak usah pakai prompt kayak gitu, oke? Enter Bapak Ibu. Nanti mereka akan langsung mencarinya. Oke. Nah, kayak gini Bapak Ibu. Tuh. Oke, ini kita copy. Terus kita pindahkan ke sini, kita ambil di bagian sini, enter, paste Bapak Ibu. Dapat ya bagian ini, tinggal kita ganti fontnya aja. Nah, kasih 12, oke. Clear yang ini Bapak Ibu, udah selesai yang bagian ini. Nah, baru, ini kan materi udah dapat tadi. Nah, dimensi profil lulusannya atau DPL-nya Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu pilih. Nah, sebelum kita memilih DPL itu, seharusnya Bapak Ibu harus buat TP-nya dulu, oke? Bikin TP-nya dulu supaya dapat DPL-nya seperti apa. Nah, CP-nya dari mana kita dapatkan Pak Guru? Oke, CP Bapak Ibu bisa dapatkan di ini Bapak Ibu ya. Nih, CP pembelajaran terbaru Bapak Ibu ya, di nomor 046/H/KR 2025. Oke, ini yang terbaru Bapak Ibu. Jadi ini CP pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah. Oke, sudah dapat lengkap dari SD, SMP, SMA, SLB, SMK, semua lengkap ya. Ada 1691 halaman, Bapak Ibu bisa cari di webnya. Oke, cari CP-nya di sini. Dapat CP-nya, taruh di sini Bapak Ibu. Baru buat TP, tujuan pembelajaran. Cara buat tujuan pembelajarannya masih sama Bapak Ibu dengan sebelumnya. Kita masih menggunakan kaidah A, B, C, D. Ya, audience, behavior, condition, dan degree. Oke? Nah, kondisi itu, Bapak Ibu, saya mengulangi saja supaya kita ingat kembali. Itu adalah kita mau seperti apa bentuk pembelajarannya. Oke? Mau kayak gimana? Mau pakai PowerPoint, mau pakai video, oke? Silakan. Kemudian, audiensnya siapa? Siswa kita pasti ya. Kemudian, behavior itu materinya, lingkupnya mau seperti apa? Memahami misalnya ya. Kita kembali lagi ke taksonomi Bloom, Bapak Ibu. Oke? Memahami itu masuknya kategorinya apa? Oke? Kemudian, setelah kita ambil behaviornya, materi, kemudian degree-nya itu dengan baik dan benar, kayak gitu ya. Dengan tepat dan lain sebagainya. Oke? Maksudnya tujuannya, mereka harus mendapatkannya seperti apa? Oke, seperti itu juga. TP-nya mau berapa silahkan Bapak Ibu. Misalnya TP yang keduanya mau melalui diskusi kelompok silahkan. Oke, mau melalui tanya jawab kayak gitu silahkan. Mau melalui quizzes, mau melalui Wayground ya dan lain sebagainya silahkan. Baru praktik pedagogis. Praktik pedagogis ini berhubungan dengan yang pertama model, yang kedua metode, yang ketiga pendekatan. Oke, di sini kita menggunakan model PBL. Kemudian metodenya itu diskusi, presentasi, tanya jawab. Pendekatannya deep learning pasti ya, pembelajaran mendalam. Oke. Saprasnya, sarana prasarana di sini kita gunakan laptop, LCD, proyektor dan lain sebagainya. Kemudian prasarananya buku siswa, buku guru dan lain sebagainya, LKPD. Oke. Masuk mitra pembelajaran nih. Kita copy Bapak Ibu. Copy. Kita balik tuh ke ChatGPT-nya. Mitra pembelajarannya siapa? Enter. Nggak usah pakai prompt. Dia kan nanti kan berikutnya akan secara otomatis ya Bapak Ibu. Otomatis mencari sesuai dengan apa yang kita perintahkan sebelumnya. Nah, ini udah dapat nih Bapak Ibu. Tinggal kita seleksi. Kalau mau semuanya, kita copy semuanya. Oke? Ctrl C di sini Bapak Ibu. Masuk ke mitra pembelajaran. V. Selesai ya. Dapat mitranya. Nanti ini tinggal teman-teman sesuaikan aja ya. Oke. Nanti tinggal edit-edit kayak gitu. Kemudian lingkungan pembelajarannya, copy lagi Bapak Ibu. Jadi nggak usah bikin prompt panjang-panjang kalau saya Bapak Ibu. Saya ajarin kayak gitu. Oke. Nah, dapat nih Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu boleh ambil semuanya. Kemudian atau Bapak Ibu seleksi aja yang penting itu apa aja. Oke. Nah, copy, pastiin ke sini lagi. Dah, dapat kan? Nih. Lanjut. Ini kita rapikan sedikit lah. Agak kurang bentuknya. Oke. Mana tadi? Ke sini. Oke.
Nah, udah kan Bapak Ibu? Lingkungan pembelajarannya. Lanjut nih, pemanfaatan digital. Ini bisa kita sesuaikan Bapak Ibu. Balik lagi tuh ke chat GPT-nya. Nah, kita pakai media PowerPoint tadi kan, pakai video misalnya. Ini Bapak Ibu sesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Misalnya kalau mau pakai semua, kalau pakainya sedikit-sedikit, anggaplah kita pakai dua ini aja ya, kayak gitu. Karena biasanya kan kita pakai ini nih. Nah, media presentasi interaktif kayak Canva Bapak Ibu, dan juga apa namanya, video pembelajaran. Biasanya kan kita pakai ini ya, biasanya. Oke, sip. Nih, udah dapat. Oke. Lanjut, pertanyaan pemantik. Tuh, copy lagi, pindahin, paste. Jadi kita nggak perlu prompt panjang-panjang. Nah, pilih mau berapa? 3 misalnya, oke? Buat 3. Ini nanti Bapak Ibu bisa sesuaiin, ya. Saya nyontohin aja Bapak Ibu, supaya nanti Bapak Ibu lebih mendapatkan referensi yang berbeda dibandingkan apa yang Bapak Ibu pelajari. Oke. Lanjut tuh, kegiatan awal 10 menit. Mau pakai itu lagi? Bisa, Bapak Ibu. Oke. Mau pakai ini lagi? Bisa. Lanjut. Nah, kegiatan awal 10 menit bikin buat misalnya 6 langkah pembelajaran. Oke. Enter. Tuh. Mau berapa? Nih. Oke. Terserah Bapak Ibu, mau seperti apa. Nah, ini kok tinggal copy. Pindahin sini. Enak ya? Pinjam apa? Bentar ya. Nah, kalau udah kayak gitu, Bapak Ibu kan tinggal Bapak Ibu sesuaikan ya, sesuaikan kayak gini. Oke. Tuh. Nih, dapat kan semuanya? Kegiatan awal 10 menit udah dapat. Langsung masuk ke bagian inti Bapak Ibu. Oke. Nah, kan ini kan bagian memahami nih, ya. Nah, seperti ini. Enter aja. Tuh. Oke. Copy lagi. Sampai selesai. Oke. Kayak gini Bapak Ibu. Nah, sintak 2, sintak 3, kayak gitu ya. Nah, lanjut sintak 2-nya. Kita percepat Bapak Ibu. Copy, paste sini, enter. Ini Bapak Ibu, bisa Bapak Ibu sesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Jadi jangan ambil semuanya dari sini secara ini ya, semuanya ketek, jangan ambil kayak gitu ya. Jadi Bapak Ibu sesuaikan lah. Sintak 3 copy lagi, paste lagi ke sini Bapak Ibu. Ini saya mengajarkan apa namanya, cara mudahnya Bapak Ibu ya. Cara mudahnya kayak gini. Karena biasanya kan kita kepinginnya yang mudah-mudah pastinya. Oke, pastiin. Kemudian sintak keempat juga sama. Oke. Nah, kan muncul semua nih Bapak Ibu ya. Enak ya kalau kayak gini. Gampang banget. Bikin modul ajar pakai AI. Nih. Tanpa prompt yang panjang-panjang Bapak Ibu. Nah, oke, ini lengkap. Kalau chat GPT ini lengkap dia Bapak Ibu. Tuh, udah dapat semua ya Bapak Ibu. Udah sampai refleksi. Penutup 10 menit. Oke. Pastiin. Nah, jadi Bapak Ibu di bagian ini penting Bapak Ibu sesuaikan semuanya di bagian intinya Bapak Ibu ya. Jangan sampai salah karena sesuai dengan ini. Nah, asesmen penilaiannya bisa nggak ya
Kita tes dulu asesmen penilaian. Tuh, bisa Bapak Ibu ya. Asesmen penilaiannya dibuat ada sikap ya, observasi kayak gitu. Ada tes tertulisnya. Tuh, langsung dibuat soalnya. Nanti dikopikan ke sini Bapak Ibu ya. Remedial pengayaan pasti semuanya bisa Bapak Ibu. Oke? Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi template ini mempermudah Bapak Ibu untuk mengaplikasikannya di dalam proses pembelajaran. Oke? Saya rasa demikian Bapak Ibu. Semoga video ini bermanfaat dan bisa Bapak Ibu share ke teman-teman. Oke? Cara buat modul ajar yang mudah. Oke? Thank you. Semoga bermanfaat.